Hari itu, harga diri saya diinjak-injak di sebuah hotel bintang 4 hanya karena saya datang dengan gamis kusam dan bau minyak goreng yang menyengat. Kakak ipar saya, Mbak Diah, mengusir saya dari meja keluarga inti karena dianggap memalukan dan tidak selevel dengan tamu-tamu sosialitanya yang bermobil mewah. Dia tidak sadar bahwa mobil HRV yang ia banggakan, apartemen mewah yang ia pamerkan, bahkan biaya rumah sakit bapak mertua, semuanya dibayar secara diam-diam oleh tangan tukang gorengan ini. Tapi kesabaran saya ada batasnya. Begitu saya melangkah keluar dari hotel itu, saya langsung mencabut semua dukungan dana rahasia saya, membiarkan istana gengsinya runtuh dalam semalam karena tumpukan cicilan yang sebenarnya tidak mampu ia bayar. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah kejujuran menghancurkan kesombongan yang dibangun di atas pondasi utang. Jam waker di atas nakas kayu yang sudah mengelupas catnya berdering tepat pukul 3.30 pagi. Dalam remang lampu bohlam 5 watt, aku mengusap wajah yang masih terasa berat. Tidak ada waktu untuk bermanja dengan selimut. Di dapur kecil kontrakan kami di daerah Tebet, tumpukan tahu, tempe, dan ribuan pisang sudah menanti untuk dijinakkan oleh tanganku. 2 jam kemudian, dapur itu berubah menjadi medan perang. Suara desis minyak panas yang bertemu dengan adonan tepung menjadi musik latar yang kukenal selama bertahun-tahun. Aroma gurih menyengat, menyusup ke sela-sela serat jilbab instan yang kupakai, mengendap di pori-pori kulitku hingga menciptakan lapisan kilap yang orang sebut sebagai keringat, tapi Mbak Diah menyebutnya sebagai bau kotoran pasar. Laras, sudah siap? Suara Bagas terdengar lembut dari pintu dapur. Ia sudah rapi dengan kemeja kerja yang warna kerahnya mulai memudar. Ia mendekat, mengabaikan panas kompor, lalu mengecup keningku singkat. Hati-hati di jalannya, sayang. Kalau capek, istirahat. Aku tersenyum, mengelap tangan di daster batikku yang sudah penuh noda minyak. Iya, Mas. Kamu juga semangat kerjanya. Aku mendorong gerobak kayu itu keluar dari gang sempit. Roda besinya berderit, beradu dengan aspal Jakarta Selatan yang masih basah oleh embun. Di balik penampilanku yang lusuh, celana training kedodoran dan jaket parasit yang kusam, tidak ada yang tahu bahwa di dalam tas pinggang kecil yang melingkar di perutku, terdapat sebuah ponsel yang terus bergetar. Aku menepi sejenak di bawah pohon mahoni besar, memastikan tidak ada pelanggan yang melihat. Kupencet tombol terima. Halo, Bu Laras? Laporan mingguan dari cabang Depok dan Bekasi sudah masuk. Omzet minggu ini naik 12% setelah kita meluncurkan varian bumbu baru. Oh, dan mengenai ruko di Kramat Jati, penyewa baru sudah mentransfer depositnya. Suara di seberang sana terdengar sangat formal dan penuh hormat. Bagus, Pak Andi. Masukkan ke rekening investasi seperti biasa. Oh ya, pastikan renovasi atap rumah Pak Hendra di Cijantung selesai minggu ini. Bilang saja pada kontraktornya, pembayarannya tetap atas nama hamba Allah. Jangan sampai mertua saya tahu, bisikku pelan namun tegas. Siap, Bu Laras. Aku menutup telepon, menarik napas dalam-dalam, lalu kembali berteriak, gorengan. Gorengannya, Bu, menyatu kembali dengan debu jalanan. Minggu siang itu, suasana di rumah bapak mertuaku di Cijantung tampak lebih ramai dari biasanya. Kami berkumpul untuk merayakan kenaikan gaji Sari, adik bungsu Bagas. Bau harum nasi kuning menyeruak di ruang tamu yang sederhana namun resik. Aku dan Bagas datang mengendarai motor Beat tahun 2015 yang suaranya sudah mulai kasar. Aku sengaja tidak berganti baju mewah, hanya gamis rumah sederhana dan kerudung polos. Aku ingin tetap menjadi Laras yang mereka kenal, si tukang gorengan keliling. Baru saja aku menginjakkan kaki di teras, suara klakson nyaring menginterupsi. Sebuah mobil Honda HR-V putih yang mengkilap, begitu kontras dengan dinding rumah bapak yang catnya mulai mengapur, terparkir dengan angkuh. Mbak Diah keluar dari pintu kemudi. Ia tampak seperti model majalah bisnis yang tersesat di perkampungan. Blazer biru donker, celana hitam yang disetrika kaku, dan sepatu hak tinggi yang bunyinya beradu tajam dengan lantai semen, tik, tik, tik di lengannya, sebuah tas kulit dengan logo emas besar berayun-ayun. Aduh, panas banget ya di sini, keluh Mbak Diah sambil mengibaskan tangan di depan wajahnya yang tertutup riasan tebal. Matanya langsung tertuju padaku, menelusuri dari ujung kaki yang bersandal jepit hingga jilbabku.
Ai menyetap hidang dengan tisu. Laras, kamu habis jualan langsung ke sini? Ya ampun, baunya, ini bau minyak jelantah atau bau asap knalpot motor Bagas sih? Menyengat sekali. Bagas yang berdiri di sampingku langsung menegang. Mbak, Laras baru saja bantu ibu di dapur tadi. Jangan berlebihan. Loh, aku kan cuma kasih tahu, Mbak Diah tertawa kecil, suara tawa yang tidak sampai ke mata. Kasihan tamu-tamu Sari nanti kalau mencium aroma, ekonomi lemah, begini. Sari itu sekarang sudah sukses, gajinya sudah 2 digit. Kita harus jaga image keluarga, Mas Bagas. Ibu mertuaku keluar membawa nampan air mineral, mencoba menengahi. Sudah. Ayo masuk, kita makan dulu. Di meja makan, dominasi Mbak Diah semakin tak terbendung. Ia bercerita tentang cicilan apartemennya di Kalibata City yang hanya 8 juta sebulan, tentang rencana liburannya ke luar negeri, dan bagaimana suaminya, Mas Eko, baru saja mendapat bonus besar dari kementerian. Makanya, Ras, Mbak Diah menoleh padaku sambil menyuap nasi kuning dengan gaya anggun yang dipaksakan. Coba deh kamu berhenti dorong gerobak. Malu-maluan. Kalau butuh modal buat jualan online atau apa gitu yang lebih bersih, bilang ke aku. Jangan bikin Bagas kelihatan kayak suami yang gak mampu kasih makan istri. Aku hanya tersenyum tipis, tetap tenang mengunyah tempe goreng buatanku sendiri. Enggak apa-apa, Mbak. Saya senang jualan gorengan. Hasilnya lumayan kok buat bantu-bantu Mas Bagas. Lumayan apa? 500.000 sehari? Itu mah nggak cukup buat beli lipstik aku 1 biji, Mbak Diah mencibir, lalu beralih ke bapak mertua. Pak, nanti pernikahan Sari di Kemang, aku yang urus dekorasinya ya. Aku mau yang paling mewah. Aku sudah siapkan dana 30 juta. Bapak tenang saja, biar aku yang backup kekurangannya. Jangan tanya Bagas, kasihan, nanti dia pusing 7 keliling cari pinjaman. Bapak hanya terdiam, wajahnya tampak tidak enak hati menatap Bagas yang kini mengepalkan tangan di bawah meja. Aku mengusap punggung tangan suamiku, memberinya isyarat untuk bersabar. Tiba-tiba, ponsel Mbak Diah berdering. Ia melihat layarnya dengan kening berkerut, lalu mematikan panggilannya dengan kasar. Tak lama kemudian, ponsel itu berdering lagi. Siapa, dia? Tanya Mas Eko. Nggak tahu, nomor nggak dikenal. Kayaknya orang marketing bank atau apa. Berisik banget dari tadi, jawabnya ketus, meskipun aku menangkap sedikit kilat kecemasan di matanya. Aku tahu siapa yang meneleponnya. Itu adalah pihak leasing pusat. Karena pagi tadi, aku baru saja menandatangani surat pencabutan jaminan atas nama perusahaan investasiku untuk kendaraan atas nama Diah Permata. Aku menyesap teh hangatku perlahan, menatap Mbak Diah yang sedang asyik memamerkan tas barunya kepada Sari. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, dunia glamor yang ia bangun di atas pondasi utang itu akan mulai retak. Mbak Diah, panggilku lembut, membuat semua orang menoleh. Mobil barunya bagus ya? Sayang kalau sampai ada apa-apa di jalan. Mbak Diah menatapku tajam. Maksud kamu apa Laras? Doain yang enggak. Belum sempat aku menjawab, suara gedoran keras terdengar dari pintu depan. Suara beberapa pria yang terdengar sangat tegas dan tidak ramah. Permisi. Benar ini rumah keluarga Ibu Diah Permata? Kami dari pihak eksekusi leasing. Wajam bak daya yang tadi kuning langsat mendadak berubah pukit pazi, sepikat kertas yang kini ada di dalam tes pinggangku. Suasana ruang tamu yang tadinya hangat oleh aroma nasi kuning mendadak beku. Sendok perak di tangan Mbak Diah berdenting jatuh ke atas piring porselen, menciptakan bunyi nyaring yang memuakkan. Semua mata tertuju ke arah pintu depan, di mana 2 pria bertubuh tegap dengan seragam safari gelap berdiri tegak, membawa map plastik berisi dokumen yang sangat kukenal bentuknya. Leasing? Eksekusi? Suara bapak mertua bergetar. Beliau menatap Mbak Diah yang kini tampak seperti baru saja melihat hantu. Daya, ini maksudnya apa? Mbak Diah bangkit berdiri dengan gerakan canggung. Enggak tahu, Pak. Ini pasti salah sambung. Atau penipuan. Ia bergegas menuju pintu, berusaha menahan para pria itu agar tidak masuk lebih jauh ke dalam rumah. Kalian jangan sembarangan ya. Ini rumah orang tua saya.
pergi kalian. Ibu Daya Permata? Kami dari pihak pembiayaan. Suara pria itu terdengar dingin dan profesional, cukup keras untuk didengar seluruh keluarga di meja makan. Kami diperintahkan untuk mengamankan unit Honda HR-V putih dengan nomor polisi B1234 dia. Penjamin unit ini baru saja mencabut jaminannya secara resmi pagi ini. Sesuai klausul kontrak, ibu harus melunasi sisa tagihan secara tunai sekarang juga, atau unit kami sita. Penjamin mencabut jaminan? Mbak Diah memekik, suaranya melengking tinggi, hampir pecah. Enggak mungkin. Penjaminnya itu perusahaan investasi besar. Bapak saya sendiri yang urus dulu. Aku menyapukan pandangan ke arah bapak mertua. Beliau tampak bingung, namun ada kilat kepanikan di wajahnya. Tentu saja beliau bingung. Beliau hanya tahu bahwa mobil itu dibantu oleh koneksi lama, tanpa pernah tahu bahwa koneksi itu adalah aku yang bersembunyi di balik nama korporasi. Bagas menatapku, matanya memicing curiga, seolah mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Aku hanya membalas tatapannya dengan kedipan tenang sembari menyeruput teh hangatku. Nikmat sekali. Kekacauan di teras rumah mereda setelah Mbak Diah, dengan wajah yang nyaris menangis di balik riasan mahalnya, bernegosiasi habis-habisan. Entah apa yang ia katakan, mungkin ia menjanjikan emas di ujung pelangi, tapi para pria itu akhirnya pergi setelah memberikan surat peringatan terakhir berstempel merah. Mbak Diah kembali ke meja makan dengan langkah gontai. Tidak ada lagi cerita tentang apartemen mewah atau liburan ke luar negeri. Ia duduk diam, tangannya gemetar hebat saat berusaha memegang gelas. Dia, panggil ibu mertua lirih. Sebenarnya mobil itu cuma salah paham, Ma. Mbak Diah memotong dengan nada ketus yang dipaksakan. Ia melirikku, matanya berkilat penuh dendam, seolah mencari pelampiasan atas rasa malunya. Ini pasti gara-gara Laras. Dari tadi dia ngomongnya nggak enak. Kamu bawa sial ya, Ras? Sejak kamu datang, suasana jadi kacau begini. Loh, kok saya, Mbak? Tanyaku santai, sambil mengelap sisa sambal di jariku. Saya kan cuma bilang mobilnya bagus. Memangnya salah? Mbak Diah, jaga omongan. Bagas menggebrak meja sedikit keras. Jangan limpahkan masalah Mbak ke istri saya. Sudah, sudah. Bapak mertua menengahi dengan suara berat. Dia, urus masalahmu. Bagas, Laras, kita fokus ke acara Sari. 2 minggu lagi Sari menikah di Kemang. Bapak nggak mau ada keributan lagi. 2 minggu berlalu secepat kepulan asap dari wajan penggorenganku. Selama itu pula, aku mendengar kasakusuk bahwa Mbak Diah sibuk mencari pinjaman sana-sini untuk menutupi lubang di dompetnya. Namun, ia adalah wanita yang keras kepala. Di depan keluarga, ia tetap bersikap seolah dialah sang ratu penolong. Hari yang ditunggu pun tiba. Hotel berbintang 4 di kawasan Kemang itu tampak megah dengan dekorasi serba putih dan emas. Sari tampak sangat cantik, dan aku tulus bahagia untuknya. Namun, kebahagiaan itu terusik setiap kali Mbak Diah melintas. Mbak Diah hari itu tampak sangat glamor. Ia mengenakan gaun biru navy yang berkilau, dengan perhiasan berlian yang berlebihan. Ia bertindak seolah dialah pemilik hotel tersebut, memerintah staf catering dengan nada tinggi dan membusungkan dada di depan para tamu besan yang merupakan kalangan pengusaha kaya. Laras, kamu ngapain berdiri di situ? Mbak Diah menghampiriku di dekat pintu masuk VIP. Itu catering di sisi kiri ada yang tumpah sedikit. Kamu cari lap, bersihkan cepat. Jangan diam saja kayak patung. Aku menatapnya datar. Mbak, saya tamu di sini. Saya keluarga pengantin pria. Keluarga? Mbak Diah tertawa sinis, cukup keras hingga beberapa tamu menoleh. Keluarga yang menyumbang 3 juta kara semaga ini? Penampilanmu saja sudah kayak pembantu, lebih cocok kalau kamu bantu-bantu bersih-bersih daripada berdiri di sini malu-maluin keluarga. Cepat cari lap. Bagas yang baru saja kembali dari toilet mendengar itu. Wajahnya memerah padam. Mbak Diah, keterlaluan kamu. Laras itu istriku. Halah, Mas Bagas. Sadar diri dong. Kamu lihat pesan Sari? Mereka orang terpandang. Kalau mereka tahu kakak ipar Sari kuma tukang gorengan keliling yang bau minyak,
Apa kata mereka? Mbak Diah berkacak pinggang. Sudah, Mas Bagas mending bantu parkir saja di bawah kalau mau berguna. Biar Laras yang urus bagian dapur catering. Puncak penghinaan itu terjadi saat sesi makan malam keluarga inti. Di meja bundar besar yang dikhususkan untuk bapak, ibu, pengantin, dan saudara kandung, hanya ada satu kursi kosong. Kursi itu seharusnya untukku. Namun, saat aku hendak duduk di samping Bagas, Mbak Diah dengan kasar menaruh tas brandednya di atas kursi tersebut. Maaf, Ras. Kursi ini untuk relasi bisnis suamiku yang mau datang. Kamu, mending duduk di meja tamu biasa saja di pojok sana. Mbak Diah menunjuk meja paling belakang, dekat toilet. Atau kalau mau, kamu makan di ruang staf saja. Kan kamu terbiasa makan di tempat sederhana, pasti canggung kalau duduk di sini sama orang-orang berada. Back. Bagas berteriak, menarik perhatian seluruh ruangan. Sari mulai menangis di pelaminan, dan ibu mertua berusaha menenangkan suasana yang memanas. Aku merasakan tangan Bagas gemetar karena marah. Ia hendak menarikku pergi, namun aku menahannya. Aku menatap Mbak Diah yang tersenyum kemenangan, merasa telah berhasil menginjakku di titik terendah. Baik, Mbak Diah, kataku dengan suara yang sangat tenang, saking tenangnya hingga Mbak Diah tampak sedikit goyah. Kalau menurut Mbak saya tidak pantas duduk di sini karena status sosial saya akan pergi. Laras Janggon. Bagas memohon. Enggak apa-apa, Mas, aku tersenyum pada suamiku, lalu beralih kembali pada Mbak Diah. Tapi ingat ya, Mbak. Sesuatu yang dibangun dengan kesombongan biasanya punya pondasi yang sangat rapuh. Saat pondasi itu ditarik, semuanya akan runtuh. Termasuk gedung ini, jika saya mau. Mbak Diah tertawa mengejek. Halah, kebanyakan drama. Pergi sana. Bau minyakmu bikin selera makanku hilang. Aku berbalik, melangkah keluar dari ruangan mewah itu dengan kepala tegak. Di parkiran, aku tidak langsung pulang. Aku mengeluarkan ponselku, membuka aplikasi perbankan, dan melakukan satu panggilan singkat kepada manajer asetku. Pak Andi, kataku saat sambungan terhubung. Cabut seluruh dukungan dana untuk operasional pernikahan ini. Batalkan cek jaminan yang saya berikan kepada hotel dan catering atas nama keluarga Hendra. Biarkan tagihannya jatuh tempo malam ini juga. Aku menutup telepon, menatap megahnya Hotel Kemang dari kejauhan. Di dalam sana, pesta masih berlangsung meriah. Mbak Diah masih tertawa-tawa sombong. Ia belum tahu bahwa sesaat lagi, manajer hotel akan datang ke meja utamanya, membawa tagihan ratusan juta rupiah yang tidak akan sanggup ia bayar bahkan jika ia menjual seluruh harga dirinya. Mari kita lihat, by Sikupada Angin Malam, siapa yang sebenarnya tidak layak duduk di meja itu. Lalu, sebuah pesan masuk di ponselku. Bukan dari Ban, tapi dari nomor tak dikenal yang berisi foto Mbak Diah sedang menangis di depan sebuah ruko yang tersegal. Ruko itu adalah ruko milikku yang selama ini ia sewa lewat tangan ketiga untuk bisnis butik abal-abalnya. Aku tersenyum. Permainan baru saja dimulai. Malam itu, Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya saat aku dan Bagas melaju di atas motor Beat tua kami. Bagas tidak banyak bicara, bahunya tegang, dan genggamannya pada stang motor begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di belakangnya, aku menyandarkan kepala, membiarkan angin malam menyapu sisa-sisa aroma hotel mewah yang kini terasa memuakkan. Laras, maafkan aku, suaranya parau, nyaris tertelan deru mesin di flyover Antasari. Aku gagal melindungimu. Seharusnya aku tidak membiarkan Mbak Diah mengusirmu seperti itu. Mas tidak gagal, bisikku pelan. Mas sudah membela saya. Itu lebih dari cukup. Sesampainya di kontrakan kecil kami di Tebet, Bagas langsung duduk di tepi tempat tidur, menyembunyikan wajah di kedua telapak tangannya. Ia tampak hancur. Sementara itu, aku berjalan menuju lemari tua di sudut kamar. Di balik tumpukan daster kain dan jaket parsit yang biasa kepakai jualan, aku mengeluarkan sebuah laptop tipis berwarna perak. Klik, Layar menyala, memantulkan cahaya biru di wajahku yang selama ini dianggap Mbak Diah hanya layak berada di dapur. Aku memanggil Bagas. MS, duduklah di sini. Ada sesuatu yang harus Mas lihat. Bagas mendekat dengan bingung.
Matanya melebar saat melihat barisan angka dan dokumen legal yang terpampang di layar. Laporan keuangan bulanan dari Laras Food Group, sertifikat kepemilikan 3 rumah kos di kawasan Cawang dan Cijantung, serta rincian portofolio saham yang nilainya mencapai angka miliaran. Ini, apa ini, Laras? Suaranya bergetar. Ini adalah alasan kenapa saya tidak pernah keberatan dorong gerobak setiap pagi, Mas, kataku sambil menatapnya tulus. Saya punya 15 cabang franchise gorengan di Jabodetabek. Saya juga pemilik ruko di Kramat Jati yang selama ini disewa Mbak Diah untuk butiknya, lewat perantara, tentu saja. Tabungan saya lebih dari cukup untuk membeli hotel tempat kita berada tadi. Bagus Terngganga. Jadi selama ini, kita tidak miskin? Kita kaya mas. Tapi saya ingin hidup sederhana bersama laki-laki yang mencintai saya apa adanya, bukan karena angka di rekening saya. Dan Mas sudah membuktikannya, aku menggenggam tangannya. Tapi ada satu hal lagi. Operasi jantung Bapak tahun lalu, renovasi rumah Cijantung, bahkan DP apartemen dan mobil HRV yang Mbak Diah pamerkan itu, semuanya berasal dari uang saya yang saya salurkan secara anonim lewat Bapak. Saya hanya minta Bapak merahasiakannya agar Mbak Diah tidak menjadi manja. Tapi dia justru menjadi iblis, Laras. Bagas meledak, bukan marah padaku, tapi pada kenyataan bahwa istrinya telah dihina oleh orang yang secara teknis hidup dari belas kasihannya. Itulah sebabnya tadi saya menelpon Andi, kataku dingin. Malam ini, manajemen hotel akan menagih sisa pembayaran 150 juta secara tunai kepada Mbak Diah karena cek jaminan dari perusahaan saya sudah saya batalkan. Besok, pihak bank akan menelponnya soal tunggakan ruko. Dan lusa, dia akan tahu rasanya hidup tanpa pondasi yang ia pinjam dari saya. Keesokan paginya, suasana kontrakan kami pecah oleh suara gedoran pintu. Namun, itu bukan Mbak Diah. Itu adalah Sari dan ibu mertua. Mereka datang dengan wajah sembab dan mata merah. Laras, Bagus. Ibu mertua jatuh terduduk di kursi plastik ruang tamu kami. Talangla. Semalam terjadi kekacauan besar di hotel. Setelah kalian pulang, manajer hotel datang membawa tagihan. Mereka bilang dana dari donatur misterius dibatalkan. Dia dipaksa membayar di tempat. Dia histeris, Mas Eko hampir dipukuli satpam karena tidak bisa bayar. Terus bagaimana, Bu? Tanyaku dengan suara datar, sambil tetap menyeduh teh. Dia terpaksa menjaminkan perhiasannya dan menyerahkan kunci mobilnya sebagai jaminan sementara agar tamu-tamu tidak ditahan, Sari bercerita sambil terisak. Tadi pagi, dia mendapat telepon lagi. Butiknya di ruko Kramat Jati disegel karena pemiliknya tiba-tiba menaikkan harga sewa 10 kali lipat dan menuntut pelunasan tunggakan setahun. Dia hancur, Mbak. Dia mengurung diri di kamar. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan singkat dari Andi, Bu, jaminan leasing untuk HRV milik Diah Permata sudah resmi dicabut. Tim penarik sedang menuju kediamannya sekarang. Astros. Aku meletakkan ponsel itu, lalu menatap ibu mertua yang memohon. Bu, saya punya rahasia. Tapi sebelum saya mengungkapkannya, saya ingin kita semua pergi ke rumah Mbak Diah. Saya ingin dia mengatakan sendiri di depan kita semua, siapa sebenarnya yang dia sebut, pembantu, dan, bau minyak, semalam. Kami berangkat menggunakan taksi online. Sesampainya di apartemen Mbak Diah di Kalibata City, pemandangan di lobi sungguh menyedihkan. 2 orang pria berbadan tegap sedang berdebat keras dengan Mas Eko di depan mobil HRV putih itu. Mbak Diah berlari keluar dengan rambut acak-acakan, tanpa makeup flawlessnya. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Jangan ambil mobil saya. Saya punya uang. Saya sukses, teriaknya histeris. Saat itulah, matanya menangkap sosokku yang baru turun dari taksi. Wajahnya yang pucat mendadak merah padam oleh amarah yang salah sasaran. Kamu. Mbak Diah berlari ke arahku dan menunjuk mukaku dengan jari yang gemetar. Ini pasti gara-gara kamu. Kamu tukang gorengan pembawa sial. Sejak kamu datang semalam, semua keberuntunganku hilang. Kamu yang melaporkan butikku ke pemilik ruko, ya? Kamu iri karena aku kaya dan kamu hanya sampah. Aku tidak mundur selangkah pun. Aku menatap matanya yang penuh kebencian,
lalu mengeluarkan selembar kartu nama berwarna emas dari tas kecilku dan menjatuhkannya di lantai, tepat di bawah kaki sepatunya yang haknya sudah patah sebelah. Mbak Diah, suaraku tenang, mengiris keheningan di area parkir itu. Baca nama pemilik ruko di Kramat Jati itu baik-baik. Dan satu lagi, cek siapa pemilik saham mayoritas dari perusahaan investasi yang meminjamkanmu uang untuk DP apartemen tempat kamu berdiri sekarang. Mbak Diah mematung. Tangannya gemetar saat memungut kartu itu. Saat ia membaca deretan huruf di sana, matanya membelalak lebar, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kesombongan itu luruh, digantikan oleh kengerian yang sangat murni. Di saat yang sama, salah satu petugas leasing mendekat dan berkata, "Maaf Bu Diah, perintahnya jelas. Karena penjamin atas nama Ibu Larasati mencabut dukungannya, mobil ini kami bawa sekarang." Mbak Diah menoleh padaku dengan mulut ternganga. "Wah, Laras, kamu?" "Ya, Mbak," bisikku sambil mendekat ke telinganya. "Ini adalah pondasi yang saya tarik. Dan sekarang, silakan nikmati reruntuhannya." Namun, di tengah kemenanganku, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di belakang kami. Seorang pria paruh baya dengan pakaian safari turun dengan wajah panik. Itu adalah Pak Hendra, bapak mertuaku. Beliau memegang sebuah amplop coklat besar dan menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Laras," suara bapak berat. "Bapak tahu kamu marah. Tapi, ada sesuatu yang kamu belum tahu soal kenapa Mbak Diah bersikap seperti ini padamu selama 5 tahun terakhir. Ini bukan soal harta, Laras. Ini soal sesuatu yang terkubur di masa lalu Bapak." Aku tertegun. Genggamanku pada tas melemah. Rahasia apa lagi yang bisa lebih besar dari kekayaan yang kusembunyikan? Udara di area parkir Kalibata City mendadak terasa tipis. Deru mesin truk derek yang sedang mengaitkan rantai ke roda mobil HRV putih milik Mbak Diah menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan mencekam. Mbak Diah masih mematung, kartu nama emas di tangannya gemetar hebat, sementara Pak Hendra melangkah mendekat dengan bahu yang tampak memikul beban seluruh dunia. "Pak, maksud Bapak APA?" Bagas melangkah maju, suaranya mengandung kecemasan sekaligus kebingungan yang nyata. Pak Hendra tidak menjawab Bagas. Beliau menatapku, matanya berkaca-kaca di balik bingkai kacamata tuanya. "Laras, Bapak minta maaf. Bapak yang membiarkan semua ini terjadi. Bapak yang memberikan dia, senjata, untuk membencimu." Mbak Diah mendadak tertawa sumbang, suara tawa yang nyaris terdengar seperti isakan. "Tahu apa kamu, Bagas? Kamu pikir istrimu ini suci? Bapak memberikan seluruh uang pesangonnya 10 tahun lalu hanya untuk mencari keluarga, Laras, padahal saat itu aku butuh biaya untuk lanjut S2. Bapak lebih memilih membiayai rahasia ini daripada masa depanku." Aku mengerutkan kening. "Keluarga saya?" "Bapak, saya yatim piatu sejak kecil. Apa hubungannya dengan uang pesangon Bapak?" Pak Hendra menghela napas panjang, membuka amplop coklat di tangannya, dan mengeluarkan selembar surat wasiat tua yang sudah menguning. "Bapak dulu adalah orang kepercayaan almarhum kakekmu, Laras. Pemilik asli jaringan bisnis yang sekarang kamu kelola. Bapak dititipkan amanah untuk menjagamu dari jauh, memastikan kamu tumbuh mandiri tanpa tahu harta yang menantimu. Tapi dia tidak sengaja membaca surat ini bertahun-tahun lalu. Dia merasa Bapak lebih mencintai anak titipan daripada anak kandungnya sendiri." Mbak Diah meledak. "Ya. Karena Bapak selalu bilang Laras itu spesial. Laras itu mandiri. Laras itu permata. Sedangkan aku harus berutang sana-sini hanya untuk terlihat setara dengan bayang-bayang kekayaanmu, Laras. Aku membencimu karena kamu mendapatkan semuanya tanpa perlu memohon-mohon seperti aku." "Kamu tidak perlu memohon, Diah," potongku. Suaraku kini tidak lagi dingin, melainkan tajam penuh otoritas. "Kamu hanya perlu jujur. Kamu menghina saya tukang gorengan, padahal dari setiap butir gorengan yang saya jual, ada rupiah yang mengalir ke rekening Bapak untuk membiayai cicilan hidupmu yang palsu itu." Mbak Diah terjerembab ke aspal saat petugas derek mulai menarik mobilnya menjam. Mas Eko hanya bisa berdiri mematung, tak berani menatap mata siapapun. Gengsi yang selama ini mereka bangun setinggi langit, kini rata dengan tanah di bawah kaki mereka sendiri.
Mbak Diah, aku berjalan mendekat, berdiri tepat di hadapannya yang kini bersimpuh di samping ban mobil yang tersisa. Semalam, di hotel itu, Mbak bilang saya tidak layak duduk di meja keluarga karena saya memalukan. Sekarang, lihat sekelilingmu. Siapa yang sedang dipermalukan oleh kesombongannya sendiri? Laras, tolong. Mbak Diah merintih, tangannya mencoba meraih ujung jaket parasit kusamku. Cabut tuntutan itu. Aku nggak punya apa-apa lagi. Butikku disegel, mobilku diambil, apartemen ini, bank akan menyitanya minggu depan kalau cicilannya nggak dibayar. Aku menarik napas panjang, menatap Bagas yang berdiri di sampingku. Bagas tidak mengatakan apa-apa, ia menyerahkan keputusan sepenuhnya padaku. Ia telah melihat betapa hancurnya harga diriku selama 5 tahun, dan ia tahu ini adalah momen keadilan bagi istrinya. Saya akan memberikan Mbak satu kesempatan terakhir, kataku datar. Saya tidak akan mencabut penyegelan ruko, dan saya tidak akan mengembalikan mobil itu. Mbak harus belajar apa artinya bekerja dari bawah. Tapi, saya akan melunasi hutang pesta pernikahan Sari semalam agar nama baik bapak dan ibu tidak tercoreng. Mbak Diah mendongak dengan harapan di matanya, namun aku segera menyambungnya. Syaratnya, Mbak harus keluar dari apartemen ini besok pagi. Jual semua tas dan sepatu branded Mbak yang masih tersisa, lalu pindah ke kontrakan 2 petak di belakang pasar. Mbak harus mulai mencatat setiap rupiah yang Mbak hasilkan, seperti yang saya lakukan setiap pagi di atas gerobak gorengan. Jika dalam 3 bulan Mbak bisa hidup jujur tanpa berutang 1 perak pun, baru kita bicara lagi soal kekeluargaan. Kontrakan di belakang pasar. Mbak Diah terbelalak kaget. Laras, itu tempat kumuh. Panas. Bau. Itu tempat yang Mbak bilang cocok untuk saya, bukan? Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak lagi mengandung kebencian, melainkan ketegasan yang mutlak. Selamat datang di realita, Mbak Diah. Pak Hendra memegang bahuku, air matanya jatuh. Terima kasih, Laras. Kamu benar-benar permata yang dijanjikan kakekmu. Aku berbalik, mengajak Bagas untuk pulang. Namun, saat kami baru saja hendak melangkah menuju taksi, sebuah mobil hitam lain berhenti dengan tergesa. Seorang pria berpakaian rapi, manajer hotel dari acara semalam, turun dengan wajah tegang. Maaf, Ibu Larasati, ucapnya sambil membungkuk dalam. Ada masalah baru. Pihak Besan, keluarga Reza, mereka baru saja membatalkan seluruh kontrak kerja sama bisnis dengan perusahaan kami setelah keributan semalam. Dan mereka menuntut pengembalian dana hantaran karena merasa tertipu oleh status keluarga ini. Mereka bilang, mereka tidak mau berbesan dengan keluarga tukang utang. Langkahku terhenti. Masalah ini ternyata merembet lebih jauh dari yang kubayangkan. Kebahagiaan Sari, adik ipar kesayanganku, kini berada di ujung tanduk karena ulah Mbak Diah. Laras. Sari berlari keluar dari lobi, wajahnya sembab luar biasa. Reza minta putus. Orang tuanya menyeretnya pulang. Aku menjepalkan tanggon. Mbak Diah tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, dia menghancurkan masa depan adiknya. Dan kali ini, uang saja tidak akan cukup untuk membereskannya. Tangisan Sari pecah di tengah lobi apartemen yang dingin itu. Ia bersimpuh, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Gon kantik yang ia kenakan semalam kini tampak kusum olah debu keputusan. Di hadapannya, Mbak Diah hanya bisa melongo, mulutnya terbuka namun tak ada kata yang keluar. Kesombongannya telah memicu api yang kini membakar kebahagiaan adik bungsunya sendiri. Puas, Mbak? Bagas mendesis, suaranya mengandung amarah yang jauh lebih dalam daripada saat ia membela diriku semalam. Kepalsuan Mbak bukan cuma menghancurkan mobil dan butik Mbak, tapi juga hidup Sari. Aku menatap manajer hotel itu, lalu beralih pada Sari yang tergugu. Hatiku perih. Sari adalah satu-satunya anggota keluarga ini yang selalu menyelipkan senyum tulus saat aku datang dengan baju bau asap minyak. Ia tidak pantas menjadi korban dari perang gengsi ini. Pak Manajer, kataku dengan suara yang tenang namun berwibawa, membuat pria itu menoleh seketika. Hubungi kembali keluarga Reza. Katakan bahwa Ibu Larasati, pemilik tunggal Laras Food Group dan pemegang saham utama perusahaan investasi yang menyokong hotel ini, ingin bertemu secara pribadi malam ini.
Si manajer hotel terbelalak. Ia menatap jaket parasit kusamku dan sandal jepitku dengan tidak percaya. Namun saat aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan kode verifikasi identitas korporatku, wajahnya mendadak pucat. Ia membungkuk lebih dalam dari sebelumnya. Baik, Bu Larasati. Segera saya atur. Mbak Diah menatapku seolah aku adalah alien. Laras, kamu beneran mau menolong Sari? Saya menolong Sari karena dia manusia yang punya hati, Mbak. Sesuatu yang sepertinya Mbak lupakan selama 5 tahun ini, jawabku dingin. Malam itu, di sebuah restoran privat yang jauh lebih mewah dari Hotel Kemang, aku duduk berhadapan dengan orang tua Reza. Mereka mengenakan pakaian sutra, wajah mereka kaku, siap untuk mengeluarkan kata-kata pedas tentang keluarga penipu. Kami tidak sudi berbesan dengan orang yang dikejar penagih hutang di hari pernikahan, ujar ayah Reza tanpa basa-basi. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku meletakkan sebuah map di atas meja. Di dalamnya bukan hanya bukti pelunasan seluruh biaya hotel yang dicabut atas nama dia, tapi juga sebuah proposal kerja sama strategis. Keluarga Bapak sedang mencari vendor untuk ekspansi catering industri di seluruh Jabodetabek, bukan? Tanyaku santai sembari menyeruput teh hijauku. Saya pemilik 15 cabang catering besar. Dan saya bersedia memberikan kontrak eksklusif dengan harga kawan jika pernikahan ini tetap berlanjut. Bukan atas nama dia, tapi sebagai mahar kasih sayang saya untuk Sari. Orang tua Reza saling lirik. Nama Laras Food Group bukan nama kecil di dunia bisnis. Saat mereka menyadari siapa sebenarnya wanita, sederhana, di depan mereka, sikap mereka berubah 180 derajat. Gengsi mereka luntur di depan angka-angka yang menjanjikan. Pernikahan itu akhirnya diselamatkan. Bukan karena kemewahan palsu Mbak Diah, tapi karena kekuatan nyata yang dibangun dari kerja keras dan kerendahan hati. 3 bulan kemudian. Sinar Matahari Pajai Menyanari Perumahan di Kawasan Taves. Aku menarik napas dalam, menikmati aroma gurih pisang goreng yang baru saja kuangkat dari wajan. Minyak panas memercik sedikit di tanganku, namun aku hanya tersenyum. Ini adalah hidup yang kupilih. Hidup yang nyata. Mbak, pesanan pisang gorengnya 5, tahu isinya 5, sebuah suara lembut terdengar dari depan gerobak. Aku menoleh dan mendapati seorang wanita mengenakan daster sederhana, rambutnya diikat cepol, dan wajahnya tanpa makeup. Di tangannya ada sebuah buku catatan kecil, buku kas harian. Wanita itu adalah Mbak Diah. Ia sudah pindah ke kontrakan 2 petak seperti yang kuminta. Butik dan mobilnya sudah raib, digantikan oleh kesadaran pahit tentang harga diri. Ia kini bekerja sebagai admin di sebuah toko kelontong, belajar menghargai recehan demi recehan. Ini, Mbak, kataku sambil menyerahkan kantong plastik berminyak itu. Semangat ya, catatannya jangan sampai ada yang selisih. Mbak Diah menerima plastik itu, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Laras. Maaf. Ternyata butuh kehilangan segalanya buat aku sadar kalau selama ini aku cuma mengejar bayangan. Kamu yang dorong gerobak setiap hari ternyata jauh lebih kaya daripada aku yang pakai tas branded tapi hatinya kosong. Aku mengangguk pelan. Uang bisa dicari, Mbak. Tapi ketulusan tidak bisa dikredit. Bagas datang menjemputku dengan motor Beat tuanya, meskipun ia tahu ada mobil mewah yang terparkir di garasi rahasia kami. Ia mencium keningku di depan gerobak, tidak peduli dengan bau minyak yang menempel di bajuku. Pulang, sayang, tanyanya. Ayo, Mas. Hari ini aku mau masak spesial untuk ibu dan bapak di Cijantung. Aku mendorong gerobakku kembali ke kontrakan, meninggalkan jejak harum gorengan di sepanjang aspal. Di balik penampilanku yang sederhana, aku merasa sangat megah. Karena kemuliaan sejati memang tidak pernah terletak pada apa yang kita pamerkan di meja keluarga, melainkan pada seberapa besar kita bisa tetap membumi meski langit sudah di dalam genggaman. Sesuatu yang berkilau tidak selalu emas, dan sesuatu yang kusam di balik jelaga minyak, bisa jadi adalah permata yang paling berharga.